Cuma Goto aja tuh yang tetap menjadi beban. ISG indeks harga saham Goto. Gitu ya. Tapi nggak ngaruh lah stock pick yang beberapa saham nggak ada ngaruh sama indeks. Udah nggak back related sih antara indeks ISG kita dengan beberapa saham ya. I see. Tungguin Jadi Shane ya. sebenarnya ada. Bentar. Ini kayaknya udah ada di dalam deh, cuma belum di invite aja. Shana. Ya. Kalau Oke. gue lihat sih, kalau gue lihat sekarang ya, market itu tergantung stock pickingnya sih. Karena kalau kita lihat sebenarnya stock pickingnya lebih apa ya, lebih lu harus pinter stock picking sih kalau sekarang ya dibandingkan dulu. Maksudnya kalau kita bilang kan kayak sekarang random banget yang gerak gitu loh, yang kiri, yang kanan, kadang Iya. bingung juga gitu. Kalau kita nggak pinter-pinter stock picking ya dapatnya yang ini, dapatnya yang turun gitu. Kayak hari ini Iya. kayak naik terus ya Dharma. Oh ya, Dharma Polymetal ya. Karena Halo, suara aku kedengeran nggak ya? Dengar Jelas. pas. Oh iya, maaf ya, agak rame ya. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Santai. Halo. Tadi Ko Robert tanya apa nih? Belum nanya sih, masih Belum kita nanya. soal indeks kita hari ini Udah gimana? semangat sekali ya? Shana sudah mau ditanya maksudnya, itu maksudnya dia. Enggak ya. Gimana Shana? Ada lihat market nggak hari ini? Iya sih, tadi ya as always lah ya, market ya masih belum terlalu bergairah banget, cuman again beberapa saham tetap ada yang anomali kan terhadap IHSG gitu, especially masih di transportation and property ya aku lihat. Transportation masih kuat, property juga. Gimana? Bird ya. Blue. Ya, Dharma tadi aku sempat dengar juga ya, tadi ada mention Dharma kan. Otomotif lah ya. Sebenarnya sekarang sih Itu kita udah nggak perlu terlalu liatin indeksnya ya. Tuh udah pegang Dharma terus. Dharma. Gimana? Tapi sekarang Will? kayak kita udah nggak terlalu pusingin tentang indeks sih ISG. Karena sentimennya walaupun ISG-nya sekarang posisinya di bawah, tapi banyak banget saham yang mental ya, banyak saham-saham yang terbang. Sektor otomotif gitu kan. Kemarin tiba-tiba Astra, minggu ini ya, hari Senin tiba-tiba mental gitu, 8%. Ya. Padahal indeksnya ya gitu-gitu aja gitu, karena ada, menurut gua bobotnya lagi penyesuaian ya. Goto tiba-tiba rebalancing, habis rebalancing di minggu depannya, hari Seninnya rebalancing lagi, tapi rebalancing ke bawah gitu. Habis rebalancing spuring. Iya. Yeah. I think kayak beberapa orang akhirnya ini ya nganggap rebalancing bakal lama efeknya gitu. Padahal ya sebenarnya nggak segitunya juga. Iya. Karena kayak misalkan saham Bird kan itu ya, kayak tetap aja ada saham-saham yang naik gitu di kala indeks yang seperti ini. Kayak di US aja, US kan katanya resesi ya kan. Ternyata Nvidia all time high gitu. Iya. Setelah itu Microsoft, Google udah rally-nya udah gila-gilaan. Meta juga udah naiknya udah tinggi luar biasa gitu. Jadi ya terkadang kita nggak beli indeksnya ya, kecuali kita beli ETF ya, ETF indeks. Balik lagi kan tergantung cara kita stock picking aja kan basically. Maksudnya ngerti sektornya kemana, arahnya kemana, udah harusnya ya. Maksudnya kalau kita tahu arahnya mau ke titik B gitu ya, jauh gitu titik B-nya. Ya volatilitas belok-belokan pendek itu ya pasti wajar terjadi gitu kan. Ya tinggal kita kuat-kuatan aja. Kalau misalnya memang kita yakin ke depannya bakal bagus ya kenapa nggak default kan gitu. Betul. Dan sebenarnya sekarang kalau aku lihat tuh kayak investor actually
very care about earnings sih gitu. Mereka coming back ke rasionalitas aja, melihat earnings juga gitu. Yang emang rich secara earnings, gendut secara earnings dan lain sebagainya, very strong at cash juga diapresiasi sih gitu. Oke. Kalau earnings-nya tiba-tiba bagus di kuartal 1, tiba-tiba langsung lompat gitu ya. Iya, Beda mesti sekarang pinter prediksi sih. Kalau misalnya kita tahu ke depan bakal bagus ya, kita sudah betting kita sudah right to expect from 3 months of laporan keuangan ya. Sebenarnya kan banyak data-data leading kan. Kalau kita bilang kayak penjual mobil itu kan juga serta merta nggak ada data leadingnya ada data Gaikindo yang bisa dilihat. Jadi banyak data yang bisa dilihat seperti itu. Sama menurut aku mungkin bisa consider aja yang kemarin-kemarinnya masih low base, yang kayak 2022 masih low base, harusnya 2023 ada potensi untuk perbaikan aja gitu. Sama ya? Agak sedikit Iya, agak sedikit noise. Oh iya kah? Bentar, ini udah jelas belum? Kayaknya suara backsoundnya sih, kalau suaramu sih jelas, backsoundnya yang gesek-gesek gitu. Oke, bentar ya. Wait. Aku izin lift dulu kali ya. Habis itu nanti minta tolong di invite lagi. Oke. Boleh. Oke. Ya. Yo. Gimana Bart? Mungkin menurut Shana tadi maksudnya dia jadi udah beberapa saham itu banyak yang udah di posisi bottom kali ya untuk kayak chart pattern-nya segala macam gitu ya, candle-nya kali ya. Iya sih. Jadi memang kalau gue lihat memang kita harus sekarang itu pintar prediksi dan tahu arah marketnya kemana sebenarnya. Kalau misalnya larinya ke otomotif, tentu aja kan kita tahu kan sentimennya apa ke depannya kira-kira apa. Ya kita masuk di otomotif karena ada beberapa reasoning gitu loh. Nah, cuma kan banyak teman-teman yang trading jangka pendek yang kadang nggak mempelajari fundamentalnya, jadi udah terbang terus bingung hilang barang gitu. Kadang kan gitu kan, sering terjadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ada barang-barang yang bisa kita hold karena memang kita tahu fundamentalnya oke. Ada barang-barang yang memang secara teknikal oke dan secara fundamentalnya kita nggak tahu reasonnya apa naik ya. Kita trading pendek aja. Mungkin kayak gitu sih. Kalau cara gue seperti itu. I see. Dan zaman dulu mungkin waktu interest rate ini juga sangat pengaruh sih, interest rate dengan kondisi market. Karena kalau interest rate-nya naik pasti kan expected return orang ke market bakalan lebih tinggi gitu ibaratnya. Dibandingkan waktu interest rate-nya 0%, 0,25% ya punya cash besar dengan interest 0 sampai 0,25% ya hajar aja di market gitu. Cari yang benar-benar saham yang agresif. Toh kalau di hold pun cuma dapat bunga 0% gitu kan. Gitu. Iya. Jadi itu sangat pengaruh juga likuiditas di market. Tapi kalau lebih suka market yang kondisinya seperti ini sih. Jadi memang lebih mencerminkan kondisi fundamental company-nya sesungguhnya ya, walaupun ya kita perlu tunggu sebentar dan memang balik lagi kan ke prinsip investasi. Sekarang kalau investasi kan kita perlu ada masa tunggunya. Ada waktu kita beli kan nggak langsung naik gitu. Walaupun kita tahu company-nya bagus. Sekarang udah balik lagi gue rasa sih ke arah situ ya. Walaupun ada juga spekulasi di saham-saham yang mungkin notabene secara fundamental masih minus ya. Contohnya kayak BBYB tiba-tiba ada upside gitu. Pasti kan ada beberapa orang yang juga mungkin profilnya masih pengen cari sesuatu yang lebih agresif gitu. Yang carinya berlipat gitu kan. Tapi mostly beberapa saham menurut gue pergerakannya udah mencerminkan fundamental. Jadi menurut gue tinggal tunggu waktu beberapa saham nih dengan interest rate yang 5%, pasti kan orang berpikir juga kan, gue punya 5% sekarang, bisa dapat 5% kalau taruh di deposito pun USD 5% sekian gitu. Nah, ngapain gue capek-capek trading kan, mendingan gue taruh aja di obligasi atau yang lain sebagainya yang kasih return yang lebih pasti dibandingkan di saham. Tapi menurut suku bunga The Fed yang diumumin nama tanggal 13 sampai 14 Juni ini, kira-kira suku bunganya bakal ditahan atau dinaik?
Eh, kalau berdasarkan konsensus ya, ini berdasarkan data sekarang ya, kemungkinan di hold lebih besar daripada kenaikan 25 basis point. Tapi yang perlu kita highlight itu adalah kita harus tahu juga nih bahwa memang sebelum 2 hari sebelum pengumuman suku bunga itu ada pengumuman data CPI dan PPI di 2 hari sebelumnya. Jadi itu pasti akan menentukan nanti akhirnya mau kemana. Tapi kalau kita lihat dari vote-nya Jerome Powell itu terakhir dia pribadi ya, kita nggak ngomong the whole Fed ya, kita ngomong dia pribadi dia sudah menyatakan stay. Kalau dia vote-nya for stay, tapi yang lainnya itu ada mix masih, ada yang mau naik, ada yang mau stay, itu masih ini. Dan datanya pun juga, kalau gue bilang kan ada beberapa yang conflicting ya. Contohnya kayak kemarin NFP dan unemployment rate, yang unemployment rate-nya naik, non-farm payroll-nya juga ikut naik. Itu karena perbedaan metode survei. Makanya kenapa bisa seperti itu. Nah, tapi by consensus by now, surveinya menyatakan stay. Oke. Untuk sekarang ya, 76 lawan 24 kalau nggak salah terakhir. Berarti kalau misalnya itu harusnya efeknya ke IHSG Indonesia sendiri itu harusnya memang baik ya? Ya, secara sentimen ya akan lebih baik ya. Dan ini juga Bert, yang kita harus highlight itu mengenai ARB 15%. Yang kemarin mungkin minggu lalu kita udah bahas gitu ya. Ternyata dengan ARB 15%, sepertinya ya, likuiditas IHSG lebih baik dibandingkan sebelumnya. Karena sepertinya fund-fund juga mulai berani untuk masuk gitu ya, dengan asumsi bahwa ARB-nya tidak 7%. Artinya kalau 7% kan ketika dia masuk, keluar kan susah banget kan, kalau saya ARB gitu. Nah, sedangkan kalau dengan ARB 15% mungkin akan ada likuiditas tambahan daripada memperpanjang jam bursa. Yang seperti kemarin kita sudah alami dari jam 3 sampai jam 4, ternyata likuiditasnya juga sama-sama aja. Nah, kalau kita lihat sekarang dengan ARB 15%, untuk likuiditas sudah double digit lah. 10 triliun, kadang 11, kadang 12, sudah mulai oke. Udah lebih dari Jadi, ya. ya sudah mulai konsisten lah. Nah, kita kan baru lihat nih, baru beberapa hari. Nanti kita akan lihat lagi kira-kira apakah bisa stay nggak tuh untuk likuiditas ini. Ya. Gimana Will? Ada pendapat? Yes, setuju sih, baik yang susah kan kalau misalkan cuma 7% kan. Mereka mau switchingnya perlu waktu gitu. Karena itu mungkin hari pertama switching ARB, hari kedua ARB lagi, dimana harganya juga udah turun banyak, terus persepsinya kan udah ARB juga gitu, dan market kan pasti kan bergerak kan karena persepsi juga ya. Kalau persepsinya ARB gampang banget ARB gitu, kayak persepsinya jelek banget gitu kalau ARB, padahal penurunannya cuma 7%, yang which is di market ya biasa aja gitu, cuma 7% gitu, tapi namanya udah langsung dicap ARB gitu. ARB ya, gue jadi cukup setuju kalau misalkan sekarang likuiditasnya lebih enak ya, karena mereka bisa lebih enak buat switching ke kiri dan ke kanan, mau pindah sektor gitu. Kalau misalkan kayak saham-saham pertambangan batu bara deh, itu kan saham-saham yang cyclical dan volatilitasnya tinggi ya. Jadi menurut gue dengan ARB masih 7%, mereka pasti susah buat switching gitu. Makanya kemarin langsung chartnya jelek banget. ARB terus turun terus gitu. Padahal mungkin kalau mau dihabisin, mereka mau habisin dalam jangka waktu 2 hari gitu atau 3 hari. Yang jebret gitu, 15%. Gitu baru bisa switching ke tempat lain. Memang betul ya, dengan awal pekan di bulan Juni ini dengan adanya ARB 15% membuat IHSG kita memang lebih bergairah sedikit ya, dari segi turnover dan segala macam ya. Lebih dari 10 tech. Semoga ini memang terus sampai ke depan. Ya, mungkin gue mau nambahin sedikit aja dari poinnya William ya, bahwa memang kalau kita bilang kan kemarin, kalau kita ingat dulu Gotoh pernah turun ya dari 120 jadi 80 gitu ya, waktu ARB berjilid-jilid kalau kita masih ingat. Nah, itu kan maksudnya ibaratnya contoh ya, kita ngomong fund misalnya ketika dia dapat redemption gitu dari nasabahnya misalnya, kan berarti dia harus menjual barangnya kan. Nah, bayangin kalau barangnya Gotoh dan ARB terus, berarti kan dia harus sell yang lain.
untuk nyairin gitu kan reksadananya gitu, aset kelolaannya. Nah, itu akan berdampak ke aset yang lain kayak saham BCA yang bisa diturunin, BNI dan sebagainya. Mungkin memang dengan ARB 15% jauh lebih baik lah menurut gue pribadi, dan lebih baik lagi kalau bisa simetris. Mungkin ini sih tadi kan sempat kayaknya agak sedikit ketinggalan dikit ya yang terkait dengan suku bunga gitu. Senada sih sama Arvin gitu. Actually, ekspektasi dari para investor itu emang suku bunga ditahan. Tapi kalau kita lihat ada satu angle yang baru di mana ini tuh masih ada kaitan sama debt ceiling gitu. Salah satu cara untuk menyelesaikan case debt ceiling kemarin itu kan nerbitin bond gitu, issuing bond. Jadi otomatis ketika US itu issuing bond, yield-nya itu kan dia dibuat semenarik mungkin gitu. Jadi it will be very hard untuk the Fed kayak selalu gegabah mangkas suku bunga. Jadi the best scenario adalah ya pause dulu lah, at least nge-pause dulu suku bunganya gitu. Jadi mungkin tidak untuk cut dulu, tapi lebih ngejaga di level sekarang aja gitu. Terus sambil lihat data inflasi seperti apa.